Batam TV, Inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Batam TV, bertemu kembali dalam program Dialog Khusus. Saya Friska Yunita Ashari telah bersama 3 narasumber, yaitu Bapak Dr. Andes Muhammad Iksan, MSI. Selamat datang Bapak di studio Batam TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kedua itu ada Bapak Usep RS. Selamat datang Bapak, selamat datang di studio Batam TV. Salam olahraga. Salam olahraga. Baik, yang ketiga ada Bapak Amri SE. Selamat datang Bapak di studio Batam TV sore hari ini. Assalamualaikum, salam olahraga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Baik Bapak, dalam tema kita hari ini kita akan membahas terkait kesiapan Provinsi Kepri menuju Porwil ke-11 tahun 2023. Pemirsa, pada tanggal 5 sampai tanggal 25 November 2023 mendatang dilaksanakan Pekan Olahraga Wilayah ke-11 di Pekanbaru, Provinsi Kepulauan Riau. Porwil ke-11 sudah confirm akan diikuti 10 provinsi se-Sumatera dengan melibatkan 2.657 atlet dan ofisial untuk 10 cabang olahraga yang digelar dalam Porwil tersebut. Bagaimana persiapan kontingen Kepri dalam ajang bergengsi ini? Kita mulai dialog khusus hari ini dengan terlebih dahulu menyapa Pak Kadispora, yaitu Bapak Muhammad Iksan. Baik Bapak, pertanyaan pertama untuk Bapak ya. Pak Iksan, bagaimana gambaran umum perkembangan Provinsi Kepri dalam menjelang perhelatan ini Pak? Silakan Bapak. Baik, terima kasih para pemirsa Batam TV di mana saja berada. Untuk diketahui bersama bahwa khususnya pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam hal ini untuk mengikuti perkembangan tentang kegiatan olahraga khususnya Porwil ke-11 tahun 2023 yang akan berhelat pada tanggal 5 sampai tanggal 25 ya Pak ya? Diralat tanggal 4. Oh, tanggal 4 November. Tanggal 4 sampai tanggal 14 ya, tanggal 14 November. Ini tentunya perlu kami sampaikan bahwa pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di mana kita khususnya Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau selalu bermitra dengan induk olahraga di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu KONI, Komite Olahraga Nasional Indonesia, yaitu yang pada saat ini diketuai oleh Pak Usep RS, di mana kita selalu berkolaborasi, selalu memberikan ibaratnya memberikan satu masukan ya dalam rangka kegiatan untuk Porwil ini, bahwa di mana pemerintah khususnya Provinsi Kepulauan Riau melalui kebijakan bahwa dalam sisi kita membantu KONI dalam hal ini untuk bagaimana mengikuti kegiatan Porwil di Pekanbaru Riau tanggal 4 sampai tanggal 14 ini, tentunya melalui anggaran APBD, di mana kita melalui Dinas Pemuda dan Olahraga ada dana hibah yang akan kita sampaikan, kita berikan kepada KONI dalam mengikuti kegiatan Porwil ke depan. Nah, harapannya tentu bahwa dengan dana yang sedemikian rupa sesuai dengan kemampuan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk mengikuti kegiatan Porwil di Riau ini, ya mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar nanti. Amin, amin. Baik, terima kasih untuk Pak Iksan atas jawabannya. Mungkin pertanyaan kedua untuk Ketua KONI ya, Bapak Usep RS. Mungkin dalam rilis kemarin kepada media, KONI Kepri menyatakan mengikuti hampir semua cabang olahraga yang dipertandingkan di Porwil ke-11 mendatang. Apakah kontingen atau atlet-atlet dari cabur-cabur tersebut memang
sudah siap nih Pak dapat berbicara di ajang yang cukup bergengsi ini? Baik, terima kasih para pemirsa Barat TV. Selamat sore. Sebelumnya mungkin saya berterima kasih nih tadi kepada Pak Kadispora yang luar biasa mendukung kami. KONI ini sebagai induk olahraga berprestasi, dan tentu ini menjadi partner daripada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau, dan tentu kami sudah mempersiapkan untuk Pekan Olahraga Wilayah Sumatera yang ke-11 ini jauh-jauh hari, dan alhamdulillah saat ini sedang melaksanakan TC, dan dari 10 cabang olahraga yang akan bertanding di Porwil di Riau ini persiapannya memang sudah terakhir ini, insya Allah udah enter by name, karena tinggal menjelang beberapa hari lagi ke depan, dan tinggal persiapan untuk TC, habis itu baru kita keberangkatan. Nah, untuk setiap cabang olahraga yang mengikuti, kami tentu melakukan seleksi yang dilakukan oleh cabang-cabang olahraga yang 10 itu dilakukan dengan melihat prestasi atlet-atlet yang akan ikut. Itu pertama mengikuti Pekan Olahraga Provinsi, itu menjadi prioritas mengikuti seleksi. Yang kedua, atlet tersebut tercatat sebagai atlet nasional atau juara nasional. Yang ketiga, atlet yang internasional, ada beberapa dari seperti di e-sport ada internasional. Artinya kami memilih atlet-atlet itu sesuai harapan daripada tuntutan prestasi olahraga dari provinsi, bahwa kami tidak mengirimkan hanya sekedar atlet ikut aja ke Pekanbaru, tetapi tetap betul-betul mempersiapkan atletnya untuk di ajang Porwil. Karena Pekan Olahraga Wilayah ini untuk mendapatkan tiket untuk lolos PON. Artinya bagi mereka, atlet-atlet dari Sabang 10 cabang olahraga itu akan memperebutkan tiket untuk lolos PON di Aceh dan Sumatera Utara tahun 2024 nanti. Nah, disitulah kami sudah mempersiapkan sedemikian rupa dengan tekad kami akan merebut, mungkin tekad kami dulu di Porwil ke-10 di Bengkulu itu urutan 10 dari 10 provinsi. Sekarang alhamdulillah karena Aceh dan Sumatera Utara otomatis sudah lolos di PON sebagai tuan rumah PON, jadi kita hanya berhadapan dengan 8 provinsi se-Sumatera gitu. Jadi peluang-peluangnya mungkin Pak Iksan, peluang-peluangnya insya Allah dengan 8 provinsi, karena 8 provinsi itu tidak semuanya juga mengirimkan 10 cabang olahraga. Ada yang 6 misalkan tidak ikut satu cabang olahraga seperti barongsai, bola tangan, yang tidak ikut semuanya karena belum ada terbentuk cabang olahraga di suatu provinsi. Tetapi Provinsi Kepulauan Riau 10 cabang olahraga ikut semua untuk Porwil ini, dan tekad kami seperti contoh misalkan salah satu cabang olahraga yang TC-nya sampai keluar Jawa ada gitu kan. Ada yang di sini juga TC-nya, artinya kami betul-betul mempersiapkan atlet-atlet itu ingin merebut tiket ke PON di Aceh dan Sumatera Utara tahun 2024 itu mungkin. Baik, terima kasih Pak. Mungkin berarti atlet-atlet dari Kepri ini udah mempunyai persiapan yang mantap ya Pak ya. Jadi sudah TC, sudah enter by name juga. Tapi Pak Usep mungkin punya parameter atau sudah ngintip-ngintip nih Pak kekuatan kontingen dari provinsi lain dari 10 cabur yang kita ikuti dengan 144 nomor pertandingan ya Pak ya, mana kira-kira Pak yang berpotensi memperoleh medali Pak? Jadi kalau dilihat dari mapping kita lah, mapping dari semua provinsi, contoh misalkan ada salah satu cabang olahraga yang body contact wanita wushu, itu mungkin insya Allah dari 6 nomor bisa lolos seperti 3. Barongsai itu memang cabang olahraga yang dipertandingkan di PON, dan persiapan kami itu udah sebelum prapon persiapan di Tanjung Balai Karimun mereka sudah mempersiapkan, dan ini juara setelah mereka mendapat medali emas di Porprov,
mereka langsung mempersiapkan atletnya dan terima kasihlah kepada Bupati Karimun ya telah mempersiapkan sehingga mereka lah yang akan nanti ikut di Porwil ini. Terus cabang-cabang olahraga lagi, tetapi kami juga melihat sejauh mana. Mungkin yang paling ini itu harus diperkuat itu kekuatan atletik, karena atletik itu mungkin belum ini, tapi insya Allah kami udah mempersiapkan atletnya. Terus kedua, renang misalkan. Renang ini sekarang anak-anak yang orang tuanya peduli, yang terima kasih kepada orang tuanya yang telah mensekolahkan anak-anaknya di Bandung. Itu anak-anak meter 100 meter, 150 meter, 200 meter sampai 400 meter. Itu sekarang orang tuanya yang bertanggung jawab. Itu terima kasih kepada orang tuanya, dan mereka nanti akan mensupport ke sana. Insya Allah mungkin renang atletik sekarang akan bersaing dengan 8 provinsi. Kecuali mungkin bola voli. Bola voli itu kita mengirim putra dan putri. Kayaknya putri lebih dominan daripada putra dilihat dari 8 provinsi. Terus cabang olahraga sepak bola. Sepak bola itu nanti yang dari 8 provinsi itu akan lolos 2. Jadi kalau yang lainnya 1 kayak bola voli, kalau lolos dapat medali emas putra putri ya lolos gitu kan. Tapi kalau untuk sepak bola masuk ke final aja udah lolos gitu. Artinya kita di sana bukan hanya main-main kepada kawan-kawan ini, di sana kita bertanding untuk mendapatkan tiket untuk lolos PON dan sebanyak-banyak mungkin untuk lolos PON. Saya pikir itu. Oke, terima kasih Pak Usep atas penjelasannya ya. Mungkin kita langsung ke Bapak Wakil Sekretaris KONI Provinsi Kepri. Mungkin bagaimana nih Pak proses dan tahapan persiapan pencap olahraga di daerah Kepri untuk dapat mengikuti Porwil ke-11 ini Pak? Ya, terima kasih. Kita sekarang udah di penghujung ya, sudah mau entry by name sudah selesai, tinggal DRM registrasi. Insya Allah tanggal 23 akan registrasi ke PB Porwilnya. Tahapan-tahapan kita sudah jalani jauh-jauh hari, bahwasanya atlet yang kita persiapkan adalah tadi sudah disampaikan Pak Ketum, hasil dari Porprov kita tahun lalu. Hasil dari Porprov, setelah itu kita mengimbau ke seluruh cabang olahraga yang akan kita persiapkan untuk melakukan seleksi. Jadi seleksi kemarin di masing-masing cabang olahraga itu yang prioritas jelas hasil Porprov. Berikutnya ada nampak perkembangan atlet di perjalanan setelah Porprov, juga kita himbau supaya untuk dilakukan seleksi. Terus ada atlet kita yang juga kembali dari kejuaraan-kejuaraan internasional juga kita mintakan diseleksi seluruhnya. Karena apa? Supaya kita mendapatkan atlet tim yang betul-betul yang terbaik yang kita kirim. Karena selain kita ingin memperbaiki peringkat di Porwil seperti disampaikan Pak Ketum tadi, utamanya kita adalah untuk merebut tiket lolos ke PON. Kalau dapat 10 cabang olahraga ini, kita semua mendapatkan tiket lolos, berapapun nomor yang lolos. Karena nomor yang diikuti oleh 10 cabang olahraga ini hampir 140 nomor. Karena ada juga nomor yang tidak hanya juara, tapi dia ada peluang untuk lolos, seperti nomor-nomor yang cabang olahraga yang terukur, seperti renang dan atletik. Walaupun nantinya tidak dapatkan juara 1, 2, 3, tapi kalau limitnya masuk kita akan lolos. Jadi ada 2 misi kita di Porwil ini, selain untuk memperbaiki peringkat kita di Sumatera, juga untuk merebut tiket lolos PON. Kalau memperbaiki peringkat jelas ukurannya medali ya, medali emas, perak ataupun perunggu. Tapi kalau tiket lolos PON, ada beberapa cabur yang tanpa medali pun asal limitnya masuk dia akan lolos. Dan ada juga di cabang olahraga beregu, ada yang dua tim yang lolos, ada yang 1 tim yang lolos. Nah, itu yang kita rebut. Tapi paling tidak kami sudah mempersiapkan atlet sedemikian rupa, dan sudah dipesankan juga dengan
pengurus provinsinya bahwasanya kita tidak hanya sekedar berangkat, tapi betul-betul untuk memperbaiki peringkat dan merebut tiket lolos PON. Oke, baik Pak. Saya sebenarnya masih penasaran nih Pak untuk persiapan lanjutannya seperti apa. Dan pemirsa Batam TV, semakin menarik pembahasan kita terkait persiapan Provinsi Kepri menuju Porwil ke-11 tahun 2023. Kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Travelers, saksikan Eksotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Batam TV, inspirasi Kepri. Warga Kepri, kini siaran Batam TV bisa Anda download aplikasinya di Google Play Store dengan ketik JPM Stream di kolom search lalu unduh aplikasinya. Anda bisa menyaksikan program Batam TV. Jadi tunggu apa lagi? Semua informasi Kepri, kapan saja, di mana saja, ada di genggaman tangan Anda. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam program Dialog Khusus hari ini. Baik, selanjutnya mungkin kita ke Pak Iksan ya Pak. Saat ini KONI Kepri telah membukukan 10 cabang olahraga dengan 114 nomor ya Pak. Pertandingan dan 28 atlet lulus prapon. 10 dari 52 cabang olahraga telah melakukan prapon. Ajang multi-event Porwil ke-11 ini nanti juga merupakan salah satu pintu masuk cabur untuk dapat mengikuti PON ke-21 di Provinsi Aceh 2024. Apa target yang Bapak berikan untuk KONI Kepri pada Porwil ke-11 ini, Pak? Baik, terima kasih. Jadi khususnya pemerintah dalam sebenarnya targetnya sih sebenarnya nggak muluk-muluk ya, tapi bagaimanapun
di mana harus mempunyai target. Ya, kepada KONI kita juga berharap, karena KONI ini adalah mitra dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, khususnya dengan Dispora, Dinas Pemuda dan Olahraga. Intinya bahwa harapan pemerintah provinsi kepada mitra kita KONI itu di mana semua cabang olahraga yang diikuti, ya, yang diikuti dalam Porwil nanti tanggal 4, harapannya adalah bagaimana semua itu bisa lolos ke PON. Apa yang tadi juga disampaikan sih sebenarnya dengan Ketua Umum KONI, bahwa memang harapannya kita semua yang diikuti, artinya pelaksanaan yang diikuti dalam rangka kegiatan Porwil ini harus punya target gitu. Jadi kalau ditanya kepada pemerintah provinsi untuk kepada KONI, harapannya bahwa seluruh yang diikuti, cabur-cabur yang diikuti, 10 cabur itu semua bisa lolos PON. Nah gitu, ya kan? Nah itu harapan, namanya kita harapan kan begitu, berharap memang itu harus lolos. Karena jangan sampai nanti kata orang, waduh sudah berangkat ini cuman pergi berjalan-jalan aja tibanya kan gitu. Makanya jadi ibaratnya masalah pendanaannya juga sudah sudah disampaikan, sudah diinikan. Nah sudah menjadi hibah ke KONI. Ya, harapan pemerintah tidak bukan adalah bagaimana semua yang ada diikuti oleh KONI dalam rangka kegiatan Porwil ini 10 cabur itu lolos semua dalam PON. Apalagi sekarang apa yang disampaikan tadi Ketua Umum, bahwa Porwil ini kan sebenarnya diikuti oleh 10 provinsi, tapi karena 2 provinsi Aceh dan Sumut itu sudah dikatakan bahwa mereka sudah, karena menjadi tuan rumah, jadi mereka kan ya ikut nih 2, jadi kan ada 8 saja nih. Ya kan gitu, 8 provinsi. Makanya dengan 8 provinsi ini kita bertarung lah, ya secara sportif, secara sehat. Mudah-mudahan kita yang dari Kepri ini, khususnya KONI Kepri, bisa mempunyai target apa yang disampaikan tadi, bahwa dari 10 cabang olahraga, 10 cabang olahraga itu masuk lolos PON semua, gitu loh. Ya, itu harapan kita. Baik, terima kasih Pak Ihsan. Baik, Pak Usep, dari 10 cabang olahraga Porwil ke-11 ini dengan 144 nomor pertandingan, kalau target Kepri menjadi nomor 5 di Sumatera, berapa nomor pertandingan kita harus menang? Harapan dari Pak Ihsan tadi kan kalau bisa semua nih Pak harus lolos. Bagaimana Pak? Silahkan. Jadi begini memang apa yang telah disampaikan Pak Ihsan menjadi tantangan bagi kami sebagai pengurus induk organisasi olahraga di KONI. Tetapi tentu kita selalu mendorong kepada Pengprov. Pengprov itu pengurus olahraga atau Pengcab lah. Pengprovnya untuk segera untuk melakukan latihan-latihan dan dalam hal ini TC ini. Tetapi dari target yang ditentukan yang misalkan dari 5 itu, karena 140 nomor, insya Allah tadi Pak Amri sudah menyampaikan dari 140 nomor itu memang ada cabang olahraga terukur kayak atletik dan renang. Renang dan atletik itu tadi kan limit waktu. Insya Allah mudah-mudahan disitulah yang banyak nomor yang dipertandingkan untuk merebut lolos ke tiket ke PON. Nah, tentu dari 10 cabang olahraga yang kita persiapkan, harapan dari semuanya itu menjadikan tantangan bagi kami dan Pengprovnya sebagai pengurus olahraga. Tetapi dari segi ini kami mentargetkan 5 di urutan kelima. Tentu kami udah memapping dan melihat sejauh mana sih dari provinsi yang ini. Misalkan Riau sebagai tuan rumah, targetnya mereka ingin menjadi juara umum, itu pasti. Ya. Kedua, Sumatera Barat. Nah, Sumatera Barat udah ngintip-ngintip, ternyata ada hal-hal lain di dalamnya. Nah, terus Sumatera Selatan juga lagi masa ini. Jadi kami melihat sejauh mana, karena kami punya grup dari 10 provinsi itu saling nanya, saling ngobrol, tapi bukan membuka rahasia ya. Tetapi sejauh mana sih persiapan mereka untuk menghadapi Porwil. Tetapi perlu kami sampaikan bahwa untuk persiapan PON itu ada namanya BK atau Prapon. Ini telah diikuti oleh 20 cabang olahraga, udah mengikuti 20 cabang olahraga. Dan alhamdulillah Pak Ihsan, dari 20 cabang olahraga yang telah mengikuti Prapon,
itu 15 cabang olahraga setelah lolos. Inilah sangat luar biasa kalau dibandingkan dengan tahun 2021 ya Pak Amri ya, PON dari waktu PON di Papua, PON ke-20. Jadi sekarang udah 20 yang ikut Prapon, 15 sudah mendapatkan tiket untuk ikut PON. Jadi makin banyak lah, belum nanti 10 cabang olahraga lagi di Porwil ini. Terus dari 15 itu ada 58 atlet dan 29 nomor pertandingan. Jadi peluangnya insya Allah makin. Dan hari ini saya sudah mendapatkan WA dari kawan-kawan layar yang sekarang baru selesai Prapon untuk layar. Putra kemarin lolos 4 nomor untuk layar putra. Putri juga sama. Jadi insya Allah mungkin untuk layar sekarang 8 nomor kita akan ikut di PON 2024 di Aceh dan Sumatera. Itu luar biasa lah. Jadi inilah tantangan kami sebagai pengurus KONI. Begitu kekurangan dan lain-lain, tapi kami bertekad ingin memperbaiki peringkat baik di Porwil, baik di PON gitu aja. Niat kami itu aja. Jadi harapan-harapan itu kan berbalik kepada kami juga menumpukan kepada atlet dan Pengprovnya. Ayo kita sama-sama untuk membangkitkan olahraga di Provinsi Kepulauan Riau, untuk mengkibarkan bendera nanti di Porwil baik di PON. Yang dibawa kami ini kan hanya atletan, ini nama di sana itu kan nama Provinsi Kepulauan Riau. Oke, terima kasih Pak Usep ya. Mungkin kita ke Pak Amri. Berapa jumlah atlet dan ofisial sebagai kontingen Kepri, dan bagaimana nih Pak pembinaan kesiapan mental dan fisik atlet saat ini? Ya. Jumlah atlet dan ofisial sudah kita rekap. Kemarin beberapa hari yang lewat sudah ditutup pendaftarannya, entry by name. Jadi dari 10 cabang olahraga itu kita atlet yang kita persiapkan itu sebanyak 159 atlet. 159 atlet ya Pak ya? Didampingi oleh 36 ofisial cabang olahraga, baik itu pelatih maupun manajer tim ya. Itu seluruhnya 10 cabang olahraga. Karena dari 10 cabang olahraga itu 6 saja sudah cabang olahraga bergu. Ya, itu yang banyak atlet. Sementara yang perorangan ya cuma 4 cabang olahraga, renang, atletik, wusu dan satu lagi catur. Nah, itu yang perorangan. Kalau yang 6 cabang olahraga yang lain itu bergu semua. Jadi itulah yang membuat jumlah kontingen kita agak jumlah atletnya lebih banyak. Dan itu juga kita bersyukur juga dukungan dari Pemprov, dalam hal ini Dispora Kepri, sehingga kita dari KONI dapat memberangkatkan seluruh cabang olahraga. Karena di luar Porwil pun juga kita seperti yang disampaikan Pak Ketum tadi, kita juga akomodir seluruh anggota kita KONI Kepri untuk sama-sama berangkat merebut tiket ke lolos PON melalui BK tadi, babak kualifikasi PON. Jadi kita berikan kesempatan yang sama untuk seluruh cabang olahraga yang dinaungi KONI Provinsi Kepulauan Riau, termasuklah yang Porwil ini, yang 10 cabang olahraga ini gitu. Dan saat ini setelah semua menjalani seleksi yang kita mintakan, yang KONI mintakan untuk harus atlet yang diberangkatkan atlet yang terbaik, sehingga kita mintakan seleksi. Dan pada kesempatan ini juga KONI masih dapat memberikan bantuan untuk 1 bulan pelaksanaan TC. Nah, itu pengelolaannya dikembalikan ke masing-masing cabang olahraga. Mereka TC-nya di luar atau di dalam, mereka mandiri ataukah terpusat, mereka yang mengatur sendiri. KONI dengan ajuan ke Dispora hanya membantukan untuk bantuan pendanaan untuk TC mereka. Yang penting mereka kita bantukan. Oke, terima kasih Pak Amri.
Mungkin Porwil adalah ajang rutin yang akan dilakukan nih Pak dalam rentang waktu tertentu. Dan Kepri suatu saat akan mendapat giliran sebagai pelaksana atau menjadi tuan rumah. Bagaimana ketersediaan dan kondisi venue-venue yang ada Pak? Untuk cabur apa saja yang sudah ada nih Pak di Kepri? Mungkin Pak Ihsan boleh bantu jawab? Baik, kita ketahui bahwa kegiatan multi event ini sebenarnya sudah beberapa kali dilaksanakan di Kepri. Kita ketahui bahwa mulai tahun 2012, ya, 2012, 2009 itu kegiatan Popwil, Pekan Olahraga Wilayah. Ya, Pekan Olahraga Wilayah ini khususnya bagi pelajar. Dan pada tahun Porwil, itu 2011. Ada lagi Porwil. Iya, Porwil habis itu. Habis Popwil, Porwil. Nah, gitu. Porwil ke Ya, jadi kita sudah pernah menjadi tuan rumah Porwil dan Popwil. Iya. Itu di Kota Batam, ya, sebagai tuan rumah. Dan kalau untuk venue, rata-rata semua cabur atau cabang olahraga untuk yang dipertandingkan itu di Kota Batam fasilitasnya sudah oke. Cuman fasilitas kolam renang yang belum standar, itu aja. Ya, tapi kalau untuk cabur lain semua udah oke. Atletik udah. Ya, atletik sudah oke, ya. Jadi cuman itu saja. Jadi renang ini yang untuk sesuai dengan apa namanya standar nasional itu memang belum ada kita. Jadi ada beberapa maksudnya gini, venue kolam renang itu yang mana mereka punya kolam renang, tapi itu ada misalnya kekurangan kedalaman, kekurangan lintasan, nah gitu. Itu aja. Tapi kalau venue, insya Allah, kalau saya di Kota Batam ini sudah bisa dikatakan semuanya sudah terakomodir lah. Gitu. Berarti gitu, sudah siap ya Pak, karena sudah pernah juga nih kan mengadakan kegiatan-kegiatan. Sudah, ya, baik Popwil maupun Porwil kita ya. Komnas juga sudah. Iya, Komnas Pekan Olahraga Mahasiswa itu juga sudah pernah kita diadakan. Jadi mungkin gitu. Pak Ihsan saya nambahkan, kalaulah udah bersedia, kami nanti di H- penutupan kan ada rapat tuh semua KONI seluruh 10 provinsi itu. Kami berniat untuk mengambil sebagai tuan rumah untuk Porwil ke-12. Dan kami udah sosialisasikan kepada kawan-kawan, kami akan ngambil gitu. Nah, nanti kan terlepas nanti ini yang penting kan berarti Porwil ke-12 itu tahun 2027. Iya. Boleh lah ya? Boleh. Nanti kita akan bicarakan dulu sama Pak Gubernur. Saya rasa insya Allah bisa itu. Karena tadi mungkin saya nambahin ya Pak Ihsan. Betul apa yang tadi disampaikan Pak Ihsan. Kita udah beberapa kali mengadakan event nasional. Yang alhamdulillah tuan rumahnya kita bersedia lah semua ini juga dari perangkatnya ininya kan. Tetapi memang kalau di ini kan ada hanya satu Pak Ihsan. Lapangan kolam renang yang di Angkatan Laut di Uban. Itu tapi cuma kurang lintasannya. Dalamnya udah semuanya udah cuma lintasannya bagus. Aja. Ya, lintasannya aja kurang. Benar. Nambahin aja deh. Oke. Mungkin adakah master plan olahraga yang dibuat pemerintah dan KONI Kepri dalam tanggal 5 sampai 10 mendatang ini, Pak? Untuk apa? Master plan olahraga yang dibuat sama pemerintah. Kalau master plan itu dalam bentuk seperti apa ini? Maksudnya kalau master plan tentunya bahwa sesuai dengan harapan kita bahwa di tahun 2000 sesuai dengan ini kejayaan bahwa Indonesia Emas itu tahun 2025 ya, 2045 ya, 2045 kita menuju ke sana. Artinya master plan-nya kita bahwa kalau khusus untuk kegiatan di Dinas Pemuda dan Olahraga tentunya harapannya adalah sesuai dengan Perpres 86 tentang olahraga DEBON, desain besar olahraga nasional. Gitu, desain besar olahraga nasional itu ada 14 cabang olahraga yang memang itu yang akan kita bangkitkan itu mulai dari tingkat kabupaten kota.
Jadi misalnya kita ini kabupaten kota di provinsi Kepri ini ada 7. Mana yang menjadi prioritas cabur atau cabang olahraga di masing-masing yang unggulan itu di masing-masing kabupaten. Itulah yang rencananya kita akan kita bangkitkan itu di masing-masing kabupaten mempunyai keunggulan-keunggulan cabang olahraga apa. Itu yang disesuaikan dengan DBON tadi. Ya, Desain Besar Olahraga Nasional. Gitu. Berarti itu merupakan salah satu master plan-nya sendiri. Master plan untuk ke depan. Oke, mungkin sebelum kita ke segmen selanjutnya, bagaimana program pembinaan dan penghargaan terhadap atlet-atlet Kepri ini, Pak? Ya, kalau pembinaan tentunya kita kan selalu bekerja sama dengan atlet-atlet berprestasi tadi, bekerja sama dengan KONI. Pembinaannya tentunya kalau dari atlet-atlet berprestasi itu tentunya dari KONI ya, karena induk olahraga di masing-masing cabang olahraga itu ada di KONI gitu. Nah, kalau tentunya nanti KONI lah yang bisa menjawab bagaimana pembinaan di masing-masing cabang olahraga itu, karena induk olahraga prestasi itu ada di KONI gitu loh. Ya, jadi tapi kalau khususnya di pelajar itu ada di kita di Dinas Pemuda dan Olahraga. Itu ada salah satu bidang di Dinas Pemuda dan Olahraga namanya itu PPU, peningkatan prestasi olahraga. Nah, gitu. Peningkatan prestasi olahraga. Itu yang nanti akan membina di masing-masing kabupaten kota melalui Dinas Pemuda dan Olahraga di kabupaten kota. Gitu. Mungkin saya tambahin lagi Pak ya. Jadi apa yang tadi disampaikan Pak Iksan betul, kami dari KONI tentu contoh begini. PON di Papua kemarin. Mungkin setelah Papua, Provinsi Kepri lah yang memberikan bonus terbesar 350 juta bagi atlet yang mendapatkan medali emas. Baru perak, perunggu. Yang kedua, pembinaan ini kami kepada atlet-atlet yang telah mendapatkan medali, artinya dari PON Papua sampai sekarang mereka lolos PON, itu diberikan pembinaan setiap bulan Pak Iksan, sesuai anggaran yang ada dan disesuaikan. Ya alhamdulillah sekarang masih berjalan kepada atlet-atlet yang telah mendapatkan medali di PON Papua. Nah tentu ini kan sesuai dengan harapan kami bahwa setiap atlet yang telah mengharumkan nama Kepri, tentu kami kan harus memperhatikan juga kecil besarnya, yang penting kami telah memperhatikan mereka. Karena kami untuk atlet-atlet itu memang ada yang lewat keluar atau ke provinsi lain dengan iming-iming dan lain-lain, itu wajar, hak asasi manusia, haknya mereka. Tetapi itu juga ada aturan. Kalau dia mau pindah harus 2 tahun dulu. Contoh misalkan di Porwil ini adalah atlet yang misalkan dari kami terus pindah ke sana tanpa ada rekomendasi selama 2 tahun ya Pak Amri ya. 2 tahun itu kami bisa mengadukan kepada induk organisasinya, kepada Bahuri, bahwa ini atlet kami dan mereka harus mengkompensasi kepada kami, kepada KONI atau kepada KONI. Nah ini kan menjadi aturan yang telah dibagukan oleh KONI pusat. Aturan-aturan contoh misalkan nanti di PON Papua itu ada atlet dari Kepri misalkan, tiba-tiba main di Jawa Timur. Ini ketahuan bahwa ini atlet Kepri, tapi tidak ada rekomendasi dari KONI dan tidak ada permintaan pembinaan atlet dari sana. Yang kasihannya itu atlet nanti dipermasalahkan karena tidak sesuai dengan aturan yang ada gitu. Makanya kami wanti-wanti kepada atlet yang berprestasi, kalau ada apa-apa itu tolong konsultasi sama kami, jangan mereka langsung pergi di sana diterima, tiba-tiba cabornya atau KONI-nya tidak terima, pada akhirnya kan menjadi masalah. Jadi insya Allah untuk pembinaan atlet kecil besarnya itu tentu kan sesuai dengan anggaran, tetapi kami memperhatikan baik kemarin bonus PON, kedua pembinaan yang diterima setiap bulan bagi atlet sampai mereka lolos PON ya Pak Amri, baru di stop. Kalau mereka udah lolos PON ya kita stop, berarti selama 3 tahun lebih mereka menerima uang pembinaan dari KONI melalui uang dari provinsi juga. Tapi kami memilah-milah, oh ini untuk ya alhamdulillah
Tadi atlet prestasi. Atlet yang prestasi itu contoh biliar ya. Biliar itu sekarang kemarin di SEA Games, terus e-sport juga itu kan dari pembinaan dari KONI. Ya cuma nanti mungkin dari Pak Dispora untuk PPLP mungkin bisa dibanyakin lagi lah gitu biar prestasinya bagus. Terima kasih. Tambahan aja. Siap. Ini tambahan dari Pak Usep ya. Baik, terima kasih Pak Usep. Baik pemirsa Batam TV, tetap bersama kami, jangan kemana-mana. Kita kembali lagi di segmen selanjutnya, tetap di Dialog Khusus Batam TV sore hari ini. Jadi kan boleh. Travelers, saksikan Exotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Batam memang belum punya klub yang pro dibilang pro ya. Menurut saya itu baru klub yang semi pro lah saya bilang gitu. Dunia pariwisata di Kepri dari tahun ke tahun akan meningkat apabila Kepri sendiri diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah pusat dalam hal ini tentang FOA itu sendiri. Dan kami sendiri mengalami hal-hal yang katanya sampai 2 tahun COVID, faktanya kami ekspansi. Faktanya kami melakukan terobosan-terobosan yang berapa investasi yang kami raih berhasil masuk. Adanya MOU baru yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang pekerja domestik, Pak. Sadar nggak kita bahwa kita direbutkan oleh Malaysia dan Singapura? Dan mereka dengan cara mereka menghalang-halangi terjadinya transit di Indonesia. Batam TV, inspirasi Kepri. Halo warga Kepri, kini siaran Batam TV bisa Anda download aplikasinya di Google Play Store dengan ketik JPM Stream di kolom search lalu unduh aplikasinya. Anda bisa menyaksikan program Batam TV. Jadi tunggu apa lagi? Semua informasi Kepri, kapan saja, di mana saja, ada di genggaman tangan Anda.
Baik pemirsa Batam TV, masih bersama kami dalam dialog khusus sore hari ini dengan tema kesiapan Provinsi Kepri menuju Porwil ke-11 tahun 2023. Mungkin di segmen terakhir ini kita akan langsung ke closing statement aja ya Pak. Ya mungkin Pak Amri boleh silakan mungkin harapannya untuk Porwil tahun 2023. Silakan Bapak. Oke. Terima kasih. Tadi seperti yang kita sampaikan bahwasanya target kita jelas untuk berangkat. Terus sekarang atlet sedang mempersiapkan untuk pelaksanaan TC sampai hari H. Mudah-mudahan semua berjalan lancar. Atlet kita juga dalam kondisi fix, sehat, sehingga nanti kita tinggal berangkat. Jadi berangkat nanti menyesuaikan dengan jadwal pertandingan masing-masing cabang olahraga. Dan umumnya di tanggal 2 dan tanggal 3 November berangkat, karena tanggal 4 nanti pembukaan dan tanggal 5 itu semua udah mulai jadwal bertanding, dan itu kita persiapkan sedemikian rupa. Begitu juga penginapan di Pekanbaru, transportasi lokal, konsumsinya dan lain sebagainya kita sudah persiapkan, sudah prepare gitu. Mungkin ada tambahan lagi Bapak? Ya, saat ini tinggal kami dari KONI melakukan peninjauan ke masing-masing cabang olahraga melalui jadwal TC mereka masing-masing. Untuk itu perlu juga kita pantau juga menjelang keberangkatan ini. Oke, itu baik, aja. Terima kasih Pak Amri. Mungkin Pak Usep boleh closing baik, statement? Terima kasih. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Amri, Pak Amri ini kan sekretaris Porwil nih Pak Iksan. Dia bagian data dan semuanya di beliau lah ya, karena udah berpengalaman. Jadi kita udah mempersiapkan sebaik mungkin lah untuk persiapan Porwil ini, karena bagaimanapun menjadi tanggung jawab kami dari KONI, baik kesehatan atlet, terus kebugaran atlet, dan alhamdulillah atlet ini udah diasuransikan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Semua atlet official, jangan khawatir, udah diasuransikan. Jadi kami juga kepada atlet udah nyampaikan juga untuk hal itu. Artinya kesiapan ini udah, insya Allah mudah-mudahan doa dari masyarakat Provinsi Kepulauan Riau untuk keberhasilan kontingen multi event Porwil di Riau ini. Sebenarnya Porwil ini kan terpaksa gitu Riau ini, karena seharusnya Porwil ini di Aceh sebagai tuan rumah. Waktu bidding dulu itu Aceh lah ya sebenarnya, tetapi karena Aceh mempersiapkan PON akhirnya dilempar ke Riau. Dulu Kepri juga menawarkan, tapi karena ada sesuatu akhirnya Riau yang menerima. Tetapi memang tentu budgetnya akan ini, dulu kalau tuan rumahnya itu kan 50-50, tapi sekarang alhamdulillah. Tetapi dengan begitu penginapan, hotel, penginapan, transportasi, kesehatan, konsumsi ditanggung oleh peserta. Terima kasih kepada Dispora yang telah mensupportnya gitu. Kalau tanpa dari Dispora kita ini bisa apa? Tapi alhamdulillah meskipun bagaimana kami telah mempersiapkan sebaik-baik mungkin, dan apa target ini menjadi tanggung jawab kami. Insya Allah mudah-mudahan bisa berhasil dengan baik dan bisa meloloskan atlet-atlet Kepri di Porwil ini untuk menambah pundi-pundi kelolosan yang telah dilakukan oleh Prapon. Saya pikir itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Usep. Mungkin terakhir closing statement Bapak Iksan, silahkan Bapak. Baik, terima kasih sekali lagi. Apa yang disampaikan tadi bahwa harapan dari pemerintah provinsi tentunya, karena ini membawa nama baik atau nama besar Provinsi Kepri, harapannya adalah untuk kegiatan Porwil di Riau tanggal 4 sampai tanggal 14, harapannya semoga pertama seluruh cabur yang diikuti bisa masuk atau bisa lolos PON. Itu harapannya. Yang kedua, harapan bahwa Bapak Gubernur Kepulauan Riau yaitu Bapak Haji Ansar Ahmad berharap juga kepada seluruh atlet, mudah-mudahan atlet tetap menjaga kesehatan, kebugaran ya dalam nanti mengikuti kegiatan Porwil di Riau Pekanbaru. Tentunya sekali lagi
pemerintah provinsi tentunya kepada KONI sebagai induk olahraga prestasi di Provinsi Kepulauan Riau, selalu ada komunikasi, ada untuk menuju Porwil ini. Semoga semua lancar saja, semoga kita diberikan kelancaran, diberikan kesehatan, ya. Mudah-mudahan nanti untuk tinggal beberapa hari lagi kan, bisa dikatakan tinggal 2 minggu atau 3 menuju ke Porwil kan. Nah, makanya jika sesuatu yang kira-kira ada yang terhambat atau apa, ya mungkin kita bisa komunikasikan secara baik ini untuk menuju Porwil dan menuju target daripada PON ke-21 ya Pak, PON ke-21 di Sumatera Utara dan Aceh. Mudah-mudahan ini semua cabang olahraga bisa masuk ke atau bisa lolos PON. Itu aja harapannya. Terima kasih sekali lagi. Semoga kepada seluruh masyarakat Kepulauan Riau, mari kita bersama-sama memberikan semangat kepada tim-tim atlet Kepulauan Riau untuk mengikuti Porwil di Riau. Semoga mereka, kita doakan bersama, mudah-mudahan selalu sehat dan betul-betul bisa mencapai target yang diharapkan. Saya rasa demikian, terima kasih. Saya tutup dengan salam bahagia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya. Baik, terima kasih Pak Ihsan, Pak Amri, dan Pak Usep telah hadir di studio Batam TV. Untuk pemirsa Batam TV, jangan lupa untuk selalu mendukung para calon-calon juara pada Porwil ke-11 tahun 2023. Semoga mendapatkan hasil yang memuaskan dan semoga harapan-harapan dari Pak Ihsan, Pak Amri, dan Pak Usep serta serta dari seluruh masyarakat Kepri dapat tercapai. Sore hari ini, terima kasih pemirsa Batam TV telah menyaksikan dialog khusus pada sore hari ini. Saya Friska Yunita Asari, host dialog khusus pada hari ini. Sampai jumpa pada dialog khusus selanjutnya. Batam TV, inspirasi Kepri.